Puji Tuhan. Kasih selamat kita ya. Hujannya lebat sekali, tapi kita boleh bersyukur kita di Cibubur. Markus pasal yang keempat berbicara tentang perumpamaan. Ada beberapa perumpamaan yang dituliskan juga di Injil Matius, dan pada Injil Markus kita baca tentang perumpamaan yang sama yang dituliskan tentang penabur, tentang berita, tentang ukuran seperti yang tadi malam, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi. Merupakan beberapa perumpamaan yang terdapat di dalam khotbah Yesus. Dan kalau kita perhatikan di dalam perumpamaan biji sesawi yang kita lihat bersama dari ayat yang ke-30 pasal 4, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah? Seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala benih yang ada di bumi. Kerajaan Allah tidak pernah datang dengan tanda-tanda lahiriah. Begitu dikatakan dalam Injil Lukas. Coba kita lihat sebentar ya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 berkata, atas pertanyaan orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, 17 ayat 20, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kalau orang berkata, wah kerajaan Allah itu begini-begini dengan tanda-tanda yang wah, kerajaan Allah tidak pernah datang dengan tanda-tanda yang spektakuler secara lahiriah. Tidak. Hingga seringkali orang tidak memberikan respek. Waduh, hebat ya kerajaan Allah. Tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah yang menakjubkan, tidak. Dengan sederhana, Yesus tidak datang dengan kelahiran yang dinantikan seperti kelahiran cucu dari putra mahkota Inggris. Waduh, dinantikan jamnya, detiknya, lalu diberitakan dengan begitu hebat. Seluruh rakyat Inggris berkumpul di depan pintu kerajaan dan mereka menunggu bagaimana putra mahkota menunjukkan ini adalah cucu yang dilahirkan. Dengan bangga dia berkata bahwa dia sudah memberikan seorang cucu mahkota. Yesus tidak lahir dengan cara itu. Tidak ada yang tahu, bahkan pemilik penginapan yang memberikan kandangnya itu juga tidak tahu bahwa ada seorang raja yang lahir di sana. Tidak tahu. Kerajaan Allah tidak pernah menggembar-gemborkan seperti orang yang memukul gong yang nyaring. Tidak. Dengan sangat sederhana. Tetapi ayat 32, apabila ia ditaburkan, maka ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar hingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Menjadi tempat bersarang. Apabila kerajaan Allah itu ditaburkan, ia pasti tumbuh. Firman Allah tidak pernah disampaikan tanpa sasaran.
Firman Allah tidak pernah disampaikan begitu saja tanpa sasaran, tidak pernah. Tapi firman Allah selalu disampaikan dengan pasti dia akan kembali membawa hasil. Itu kerajaan Allah, selalu berhasil. Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Ia menciptakan bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Itu adalah kepastian tentang firman Allah. Satu kalimat firman Tuhan yang dikatakan tambah di Fatsal 55 ayat yang ke-11, 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Tidak pernah disampaikan dengan tidak ada sasaran. Tidak pernah firman Tuhan disampaikan di antara bangku-bangku kosong, tidak pernah. Selalu ada tanah hati, selalu ada manusia yang dapat mendengar, dan ketika mereka mendengar firman itu tidak pernah disampaikan dengan sia-sia. Itu pasti. Lambat sekalipun dia akan tetap berhasil. Pasti berhasil. Jadi ketika benih, ketika firman Allah, ketika iman, mungkin kata tegas yang disebutkan dengan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah ya? Iman. Ketika iman itu ditanam, ditabur, dan benih yang ditabur itu, dia tidak akan begitu saja. Ketika dia sudah masuk ke dalam tanah, maka ada proses alamiah yang sudah otomatis. Begitu dia ditabur di dalam tanah, dia mendapat air, karena di tanah pasti ada air, dan dia kena air, maka kulit ari daripada benih itu akan pecah. Dan ketika kulit ari, kulit penutup benih ya, itu pecah, dia akan mengeluarkan tunas. Itu pasti begitu. Jadi tidak mungkin benih ditanam lalu dia tidak bertumbuh. Tidak mungkin, pasti bertumbuh. Lama sekalipun. Apakah dia ditabur di tempat yang keras, apakah di tempat yang bersemak, apakah di tempat berbatu, tapi ketika benih kena tanah, tanah itu basah, tanah itu berair, maka tidak mungkin tidak ada benih yang akan bertunas. Dan itulah iman, di mana dia ditabur di hati saudara, dia akan tumbuh dan menghasilkan tunas. Ketika dia mengeluarkan tunas, dia mulai bertumbuh. Ketika dia bertumbuh, tidak ada yang dapat mematahkannya, menghentikan pertumbuhan, kecuali benih itu benar-benar dihancurkan. Itu kerajaan Allah. Dan kalau dia bertumbuh, dia tidak akan bertumbuh kecil, tapi dia akan bertumbuh, katanya, benih kerajaan Allah disebut dengan bibit unggul. Dan
dan setiap bibit unggul, dia akan membuat satu pertumbuhan yang sangat menakjubkan. Kalau ada kerajaan Allah, kalau ada iman bertumbuh di hati kita, dia tidak akan bertumbuh sekedarnya, tapi dia akan bertumbuh dengan sangat baik, sehingga ia dapat mengeluarkan cabang-cabang yang besar, hingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ia akan menghasilkan cabang, dia akan berkembang dengan pesat, dia akan memberikan hasil yang luar biasa, hingga ada yang datang untuk berlindung, bersarang dalam naungannya. Firman itu akan memelihara kita. Dan sesuatu yang kita butuhkan adalah firman yang memelihara kita. Saudara tidak membutuhkan dalam hidup ini, tidak membutuhkan uang. Kalau orang berkata bahwa hidup itu membutuhkan cuma uang, salah besar. Seperti kalimat yang kita baca dalam ucapan Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup dari uang saja, tapi dari setiap kata yang keluar dari firman Allah. Itu berita firman, itu berita yang benar. Itu sesuatu yang menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana mampunya firman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Sanggup mengubahkan kita menjadi sebuah pohon yang besar, ranting-rantingnya akan, cabang-cabangnya akan bertumbuh dengan sangat baik, dan orang akan datang dan berlindung kepadanya. Pekerjaan Tuhan di belakang seperti benih yang tumbuh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika benih ini tumbuh, ketika beberapa tahun yang lampau benih ini tumbuh, pekerjaan di Bulak Serai ini tumbuh di tanah yang basah, di tanah yang berair, maka dia bertumbuh menjadi satu tanaman yang subur, berkembang, mendatangkan cabang-cabang. Dan setiap kita berkumpul di tempat ini, berlindung di dalam naungannya, berada di dalam pemeliharaan Allah. Satu kehidupan iman yang berkembang tanpa ada yang dapat memadamkannya, dapat menghentikan pertumbuhan. Matius pasal yang ke-17 berkata begitu. 15. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam. Banyak orang meragukan ketika pekerjaan Tuhan di tempat ini mulai dibuka. Banyak orang meragukan, dan itu terdengar di telinga saya. Orang mulai berbicara, orang mulai membicarakan kita. Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu memang maunya Tuhan? Apa pekerjaan itu bukan main-mainan? Saya tidak menjawab, saya tidak marah, saya tidak mulai tersinggung dengan kalimat-kalimat itu. Ini hamba-hamba Tuhan yang bicara. Saya tidak memberikan satu kata jawaban. Apakah itu marah, kemarahan, apakah itu pembelaan? Enggak.
Saya diam. Lalu ada salah satu hamba Tuhan yang berkata, kita lihat saja. Kalau dalam waktu 3 bulan dia akan mati, berarti itu adalah kehendak manusia. Kalau dalam waktu 3 bulan. Lalu ada orang lain, ya, Bapak Dongoran dari SMP Selamat Riyadi. Dan dia berkata, kalau memang dari Tuhan, kita tidak bisa membunuh, kita tidak bisa memadamkan, kita tidak bisa mencabutnya. Kalau dia dari Tuhan. Jadi ketika bulan serai baru bertumbuh, baru pecah benihnya, ya, dan dia baru bertunas kecil. Oh, itu sudah menjadi buah bibir, menjadi hojatan, menjadi buah bibir orang, menjadi sorotan. Saya bingung juga. Padahal pekerjaan Tuhan bukan cuma di Bulak Sari, di seluruh Jakarta, katakanlah Jakarta, di seluruh Jakarta itu di mana-mana ada, tiap kampung, tiap RT, tiap kelurahan pasti ada. Catatan di dalam buku majelis daerah, maka dikatakan ada 640 jemaat GPDI di seluruh Jakarta. Ada 640 gereja. Apakah itu gereja besar maupun gereja-gereja cabang dikumpulkan, dan jumlahnya sekitar 640 gereja. Itu ada. Tapi ketika mereka bertumbuh, ketika mereka mulai muncul, ketika mereka mulai ada, gak jadi pembicaraan, tidak. Tenang-tenang aja. Orang gak ada membicarakan, orang tidak ada membuat sensasi, begitu kan. Tapi kenapa Bulak Sari menjadi buah bibir? Saya yang bingung. Saya katakan di mana-mana kan ada gereja yang muncul, yang merintis, tapi kenapa kok tidak menjadi buah bibir? Kenapa Bulak Sari menjadi buah bibir sampai ke pimpinan gereja? Saya bingung. Pada waktu itu masih pendeta Andi membicarakan, dan saya bersyukur dari pertumbuhan awal Allah bela kita. Dari pertumbuhan awal Allah begitu membela kita, berupaya. Begitu banyak gereja, begitu banyak pendeta, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, bukan orang Islam loh, begitu banyak hamba-hamba Tuhan berusaha untuk membunuh dengan berbagai cara untuk menghentikan pelayanan pekerjaan Tuhan di Bulak Sari. Begitu banyak cara. Kalau pemerintah setempat, kalau orang-orang, ya kita dikelilingi dengan 4 pesantren yang besar, ya. Kita dikelilingi dengan 4 pesantren besar dan masjid-masjid yang cukup besar itu di sekeliling kita. Dan orang-orang di sini, kalau mau dibilang orang luar berkata, tidak ada gereja di Cibubur, tidak boleh ada gereja di Cibubur. Tapi yang heran, pendeta-pendeta justru yang berusaha membunuh pekerjaan Tuhan di Bulak Sari. Tapi semakin saya melihat bagaimana Allah membela. Kalau tanaman itu ditanam oleh Bapakku, maka tidak ada seorang yang dapat mencabutnya. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan pertahankan. Kita sangat bersyukur, saudara. Kita berada di naungan pohon yang ditanam oleh
dengan semua peristiwa ini bahwa bulak sarai itu ditanam oleh Allah. Bukan mau saya. Bukan saya yang berkehendak. Kalaupun saya berkehendak, saya tidak akan bisa mempertahankan. Tidak bisa. Hanya satu. Kalau Bapa yang menanam, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat mencabutnya. Ada ayat bukan? Kalau ia membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Sama. Kalau ia menanam, tidak ada yang dapat mencabutnya. Kalau bukan dari Allah, maka Allah akan cabut sampai ke akar-akar. Jadi saya ngeri melayani pekerjaan Tuhan dengan sekedarnya, dengan ogah-ogah, dengan malas-malasan. Saya ngeri karena ini bukan tanaman saya, bukan pekerjaan saya, tapi ini pekerjaan Tuhan. Berbicara keras dalam koordinasi kita kemarin, rapat koordinasi kita kemarin, karena saya tidak mau Tuhan yang cabut orang-orang yang melayani dengan sembarangan. Tidak menyesal kalau ada orang berkata jahat, kalau ada orang berkata kejam, kalau ada orang berkata kata-katanya keras. Tidak, saya tidak marah. Seperti itu kata firman. Kalau Tuhan yang ketika sudah terbukti tanaman ini ditanam oleh Bapakku yang di surga, maka apakah kita, tanggapan kita yang bagaimana menanggapi pekerjaan Tuhan di sini? Kalau ini pekerjaan saya, silakan orang mau bekerja dengan caranya masing-masing. Tapi karena ini pekerjaan Tuhan, saya mari. Karena Allah tidak akan izinkan kita melayani dengan sembarangan. Takut saya takut. Karena orang-orang yang sembarangan seperti itu akan bertanggung jawab dengan murka. Benih yang tumbuh, yang pecah, yang bercabang banyak, yang membawa banyak burung untuk bernaung, bersarang dalam naungannya, itu akan memeliharakan tanaman ini. Saudara tidak perlu khawatir. Ketika kita bernaung di satu tempat yang memang ditanam oleh Allah, kita terpelihara, kita terjaga, kita terpelihara. Apapun boleh terjadi, tapi Allah akan pelihara kita. Apapun boleh jadi, keadaan alam yang seperti apapun, ya, di seluruh dunia, bukan cuma di Jakarta, di seluruh dunia terjadi perubahan alam yang sangat ekstrim. Kemarin saya lihat bagaimana air terjun Niagara yang tertinggi di dunia, dia beku. Jadi air terjun itu tidak pernah beku, tidak pernah. Itu menjadi keajaiban dunia. Tapi ketika disebutkan air terjun di Niagara itu beku, jadi dia tidak lagi turun, tidak lagi jadi air terjun, tapi beku semua. Saudara ambil air aqua, dicoba ambil air aqua seperti kalau kita aqua, ya, mereka bukan aqua mereknya. Air aqua itu dituang, begitu beku, saudara. Jadi begitu dituang, kita minum air, ya, kita tuang di gelas, dituang, begitu air keluar jadi es. Gak tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, begitu dituang jadi es. Minus 26 derajat. Hingga Amerika harus mengeluarkan begitu jutaan dolar untuk mengeruk
jalan. Mereka pakai mesin-mesin pengeruk yang besar-besar untuk keruk jalanan. Sudah gak terlihat jalan, ke semua tertutup es, dan itu perlu dikeruk, kalau enggak mati. Jalanan, akses jalan sudah mati. Begitu ekstrimnya alam yang berbicara di awal 2014 ini. Kita hujan, dan untuk yang kesekian kalinya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita disisihkan di timur Jakarta. Kita sangat bersyukur. Seperti firman Tuhan hari Minggu kemarinnya, saya begitu diberkati. Ada banyak kota Galilea, ada 20 kota Galilea. Dan Yesus bingung harus pilih tempat di mana untuk membawa keluarganya pulang dari Mesir. Harus bawa kemana? Ada 20 kota di Galilea. Harus kemana saya? Dia berjalan tanpa kata petunjuk daripada Allah. Harus kemana? Tetapi Yesus ingat akan firman Allah. Anaknya yang bernama Yesus itu akan disebut Yesus dari Nazaret. Yesus sangat ingat nubuat itu. Lalu arah tujuannya pasti Nazaret. Begitu seorang bapak yang menyimpan firman Allah, dia tidak salah melangkah Nazaret. Dia bawa keluarganya ke sana. Dia bawa keluarganya ke Nazaret. Entah mau jadi apa, tapi dia jalan dengan firman Allah. Dia jalan dengan kalimat yang dia pegang dari janji Allah. Dan dia bawa keluarganya dengan penuh kepastian. Di sini kami akan terpelihara. Milikilah hati seorang bapak yang seperti ini. Kita akan lihat lanjutannya itu pada hari Minggu depan. Tetapi kita melihat bagaimana cara Allah memimpin orang-orang yang punya kepekaan telinga akan firman Tuhan. Dan sama. Tiap kali kita masuk tahun baru, kita akan bingung. Mau jadi apa Tuhan tahun ini? Mau bagaimana tahun ini? Kita harus bagaimana tahun ini? Tapi kalau kita tahu ada firman Allah yang menuntun, tidak perlu khawatir. Karena firman itu tidak menuntun ke arah yang salah, tapi dia akan tuntun ke arah yang tepat. Sekalipun itu Nazaret, tapi Allah sanggup memberkati. Allah sanggup memberkati, Allah sanggup menuntun.